Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan tambahan materi untuk pertemuan kita selanjutnya, di mana pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang string handling. Jadi kita bertemu lagi pada mata kuliah pemrograman web 2 dengan subtema string handling. Jadi kita akan masuk saja ke materi string handling ini. Jadi apa sih string handling itu? String handling ini adalah kumpulan function PHP yang berguna untuk melakukan manipulasi string. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan fungsi-fungsi ini. Misalnya saja, yang pertama pada saat pencarian kata di dalam website. Jadi misalkan kita itu mau search ya, ada kan Google Search seperti itu ya. Nah, fasilitas search-nya itu nanti itu menggunakan fasilitas string handling. Kemudian yang kedua, pemeriksaan user input. Jadi pada saat kita melakukan cek atau koreksi pada saat user itu melakukan input, itu ada semacam validasi di situ, apakah inputnya sudah benar atau belum. Yaitu kita bisa untuk memastikan pengisian password, biasanya ya kombinasi user password, itu nanti ada fasilitas string handling yang kita masukkan di sini. Kemudian memformat file untuk keperluan khusus. Misalnya saja pada saat input itu kita mengkhususkan dari form input yang ada di website itu nomor telepon harus memakai awalan 0 dan minimum 5 angka. Makanya mungkin pengisian juga nggak bisa sembarang ya, jadi harus mengikuti apa yang sudah ditentukan tadi ya. Ini kita lakukan proses format seperti ini. Kemudian pada email itu juga pada saat pengisian harus ada yang namanya accumulate seperti melingkar itu ya, dan .com atau .net atau ac.id atau apa sajalah. Jadi di sini ada kepentingan khusus yang bisa kita berikan ketika kita memformat file itu, yang fungsinya sih semuanya itu untuk memanipulasi data. Jadi intinya biar kita itu pada saat proses input itu bisa berjalan dengan baik dan sudah ada validatornya seperti itu. Nah, kemudian untuk dapat menggunakan fungsi string handling dengan baik, maka perlu penguasaan teknik pembuatan pola kalimat. Contoh pola kalimat, misalkan alamat email yang valid ya, misalkan saja kayak tempatnya Bu Maya ada maya@staycom.ac.id misalkan seperti itu. Nah, ini adalah contoh pola di situ. Nah, selalu satu atau lebih huruf atau angka diikuti tanda accumulate, kemudian diikuti dengan satu atau lebih huruf atau angka dipisahkan oleh tanda titik, kan ada .ac.id seperti itu tadi ya, lalu diakhiri dengan satu atau lebih huruf atau angka. Pola tersebut itu dapat dinyatakan dengan seperangkat kode yang ada di dalam PHP. Apa saja polanya ini bisa kita lihat, harus di awal kata. Kalau nanti ingin membuat pola di awal kata, gunakan tanda itu ya, kayak camping gitu ya kodenya. Kemudian kalau huruf, gunakan kode A sampai Z besar, kemudian diikuti A sampai Z kecil. Untuk angka 0 sampai 9 ini polanya. Kemudian huruf atau angka itu kombinasi dari AZ dan 0 sampai 9 tadi. Semua jenis karakter menggunakan titik, berjumlah satu atau lebih menggunakan plus atau dalam kurung 1 koma, kemudian berjumlah 0 atau lebih menggunakan tanda asteris atau bintang atau 0 koma, berjumlah 3 sampai 10 itu 3,10 seperti itu, diikuti dengan accumulate, itu ada accumulate-nya, tanda titik itu menggunakan Y coret titik ya, kemudian harus berada di akhir kalimat itu menggunakan dolar. Ini adalah beberapa kode pola yang bisa kita masukkan di dalam coding nanti seandainya kita menggunakan fungsi string handling.
Jadi jika ada pola email dengan ketentuan seperti ini, tanda double apostrof, kemudian tanda caping, titik plus accumulate, titik plus y coret, titik-titik plus dolar, tanda apostrof tutup, titik koma, maka deskripsi dari pola email tersebut adalah sebagai berikut. Tanda tilde atau tanda caping ini harus ada karakter di depan, nggak boleh angka ya. Jadi ini satu ketentuan yang tidak boleh ditawar. Kalau mintanya sudah ada tanda caping di depan, ya berarti itu harus karakter, tidak boleh angka atau tanda baca ataupun tanda yang lainnya. Kemudian titik ini semua jenis karakter. Jadi mau tanggal, mau boolean, mau tipe number, mau tipe karakter, semua boleh masuk. Kemudian tanda plus ini lebih dari satu, accumulate, tanda titik semua jenis karakter, plus lebih dari satu, y coret diikuti tanda titik, titik semua jenis karakter, plus lebih dari satu, dan dolar harus ada di akhir kalimat. Oke. Kemudian bagaimana kalau pola emailnya itu seperti .com atau .net atau .org? Maka polanya bisa seperti ini. Tanda caping titik plus accumulate titik plus y coret plus kurung buka com kurung tutup. Kemudian kalau yang lainnya tanda slash gitu ya, itu kita kasih tanda seperti ini. Kemudian dalam kurung net kurung tutup, tanda pisah lagi, dalam kurung org kurung tutup 2 kali, kemudian diakhiri dengan tanda atau kode dolar. Kalau untuk pola telepon itu bisa menggunakan model double petik, tanda caping, kurung siku 0 sampai 9, berarti hurufnya A, angkanya dari 0 sampai 9 ya, plus diikuti dengan dolar, apostrof akhir, titik koma. Kalau pola password itu bisa juga dibuat seperti ini. Jadi tanda caping, titik, dalam kurung 5, kemudian kurung tutup diikuti dengan dolar. Nah, fungsi yang digunakan untuk mencocokkan bagian dari suatu string yang cocok dengan string atau karakter lainnya adalah break match atau parameter koma string. Keterangan string ini argumen yang menunjukkan data sumber yang akan dicari kesamaannya. Parameter ini argumen yang menunjukkan data pembandingnya. Ini kita langsung masuk ke program. Jadi ini kita membuat 2 buah program, yang satu nanti HTML atau HTML. Ini untuk menyiapkan formnya. Jadi kalau saya lihat dari coding supaya rapi, ini menggunakan model tabel. Jadi dia menggunakan tabel supaya tampilan formnya jadi terlihat lebih rapi dari ukuran luas kolomnya, lebarnya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada nama depan, nama belakang, telepon, email, username, password, retype password. Ini biasanya untuk validasi input user ya, yang pertama kali ya. Kalau kita mau masuk ke website, itu kan ada, kita diminta memasukkan user ID sama password dulu. Ini untuk pengenalannya itu menggunakan validasinya, ada string handling ini yang kita gunakan. Nah, jadi pada bagian HTML ini hanya khusus untuk pembuatan form validasinya. Isinya tadi, berikut ada tombol submit-nya. Kemudian dilihat pada tombol submit tadi, dia akan menggunakan metode post, kemudian actionnya itu langsung nge-link ke validoc1.php. Nah, kita lihat dulu untuk coding yang validoc1.php. Ini perintahnya first name ya, kemudian last name, telepon, email address, dan lain-lain, di mana nama-nama yang berwarna merah ini itu sama dengan nama dari yang kita buat di database. Harus identik di situ. Nah, kemudian string handlingnya kita masukkan di pola yang ada di bawahnya ini. Jadi kita menggunakan 3 buah pola. Yang pertama, pola untuk emailnya kita buat sendiri.
pola untuk telepon, kodenya memasukkan ada sendiri, pola untuk password juga ada sendiri. Ini ada 3 pola yang kita masukkan dalam form ini. Kemudian nama harus diisi, nama belakang juga harus diisi. Untuk nomor telepon sudah ada polanya juga, kita masukkan ada $pola underscore telepon, koma, spasi $TLP. Nah, kemudian kita juga memasukkan email, user, dan lain-lain sampai dengan selesai. Kemudian include terakhir ya, include validdoc1.html exit. Jika nanti berhasil untuk submitnya itu untuk pengisiannya, nanti akan muncul tulisan berhasil di sini. Jadi logikanya nanti ketika program itu Anda jalankan, yang muncul pertama itu adalah form validdoc ini HTML. Ini manggil di browser nanti juga ini ya. Nah, kemudian kalau sudah terisi dan Anda klik submit, maka nanti begitu pola-pola yang sudah Anda masukkan tadi terpenuhi dan sudah tervalidasi dengan baik, maka akan muncul keterangan berhasil yang ada di bawahnya sebagai hasil dari perintah echo. Ya. Oke, nanti bisa dicoba hanya untuk latihan saja, paling tidak dari materi yang Bu Maya berikan kemarin kita sudah latihan ya bagaimana mengisi user ID password, kemudian bagaimana kalau pengisian itu tidak hanya sekedar kita berikan semacam password dengan hidden karakter saja, tapi kita berikan pola di dalamnya, yaitu dengan memasukkan tema string handling ini. Dari latihan tadi kita memasukkan ada 3 buah pola, sekali lagi saya ulangi. Yang pertama itu adalah pola untuk ya, sebentar. Kita masukkan pola untuk emailnya. Jadi emailnya kita berikan pola tersendiri. Kalau user tidak mengikuti pola yang kita berikan tadi, dia tidak akan bisa tersubmit. Itulah enaknya kalau kita menggunakan pola. Ini termasuk sisi keamanan juga ya. Pada saat kita memberikan fasilitas input kepada user, ada beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh user tersebut. Jadi ini termasuk keamanan juga. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak usah ngisi seperti itu. Tidak usah disimpan. Pola berikutnya pola telepon. Ketika mengisikan nomor telepon, nanti harus juga mengikuti pola yang diberikan di situ. Kemudian yang ketiga pola password. Jadi di sini ada 3 pola yang kita masukkan untuk latihan. Nanti bisa dicoba. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA group. Baik, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan tambahan kali ini. Sekali lagi mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian tadi ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.